Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Disclaimer dulu ya, kami di sini nggak ada maksud buat nyudutin satu atau dua belah pihak atau membeda-bedakan satu atau dua belah pihak. Kami di sini cuma mau menyampaikan jika yang benar tetaplah benar, yang baik tetaplah baik, yang salah tetaplah salah. Dan ini berlaku untuk semua pihak lo ya. Kami di sini nggak lagi ngebanggain supporter Persib lo ya dan nyalahin supporter lain, tapi cuma buat kalian aja bagaimana pendapat kalian pribadi. Kita lihat video yang berikut ini. Nah, ini dari supporter yang katanya si paling dewasa, si paling tinggi SDM-nya. Dan yang ini dari supporter yang katanya berasal dari kota pahlawan. Kok kalau mereka di stadion bawa-bawa nama supporter lain ya? Dan katanya yang gini ini harus dicontoh nih, itu kata si Paul. Terus gimana nih responnya dengan supporter yang dihina sama mereka, yakni Viking? Apakah belakangan ini pun sama lakukan hal yang sama kayak dua kelompok supporter ini? Terus kalau mereka di stadion bawa-bawa atau jelekin bonek dan Jackmania? Kalau dulu sih mungkin masih ada ya, tapi kalau belakangan ini, dan kebetulan kami rajin ke stadion dan hampir setiap pertandingan kami udah jarang denger deh ada chance rasis dari supporter Persib. Misalnya saat lawan Borneo dan Bangkok United, kami pun ada di stadion ya, dan kami nggak denger tuh ada supporter Persib yang rasis, cuma kami malah denger yang seperti ini nih. Oh ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Solawatan cuy, jadi ya silakan nilai sendiri aja bagi yang masih waras ya. Maksud kami unggah video ini ya biar kalian juga bisa ngerti, bisa milih, bisa menentukan siapa yang salah, siapa yang benar di sini, dan juga siapa yang orang malah sibuk ya hujat orang lain tapi lupa kondisi diri sendiri. Nah, buat kalian yang minta kami bahas soal orang yang hina suku Sunda dan Viking dan Persib, kenapa kami baru bahas? Kami itu cuma lagi nunggu nih reaksi dari paguyuban orang Sunda sebenarnya. KDMC udah laporin ini ya, ini pelakunya ke pihak yang berwenang ya. Viking Persib Club pun sudah laporin ini ke pihak berwenang. Si pelaku ini ternyata orang Batam. Batam itu Kepulauan Riau ya, dan kuliahnya di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kalau kami sih kan konteksnya sepak bola ya kan. Kalau Persib yang dihina oke, kami juga emosi ya. Kalau Viking yang dihina ya itu terserah urusannya Viking mereka ya. Tapi kalau orang Sunda yang dihina ya kami pun sangat jengkel juga. Ya orang Sunda harusnya emosi lah. Ya kami cuma menunggu aja nih ya paguyuban orang Sunda untuk bereaksi nih. Kalau kemarin kita sama-sama tahu nih ada sebuah berita ya, seorang komika bernama Panji Pragiwaksono yang dianggap menghina suku Toraja itu kan langsung disangsi nih sama ketua adat suku Toraja. Nah maka ini kan orang Sunda dihina nih, nah ketua adat suku Sunda kenapa cicing wae? Lalu kita bicarakan hukumannya apa yang pantas. Kalau hukuman yang pantas kan itu tergantung dari dua sisi ya, pertama hukum adat dan hukum pemerintah ya. Kalau hukum adat ya itu terserah dari ketua adat suku Sunda lah mau ngasih hukuman apa. Tapi kalau kita bicara hukum pidana ya yang utama tentu saja masuknya ke Undang-Undang ITE. Selain Undang-Undang ITE ada undang-undang lain pun yang bisa dijeratkan pada si pelaku. Yang pertama Undang-Undang nomor 40 tahun 28 soal SARA ya, yakni suku, ras, dan agama. Lalu Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 ya,
Jadi kalau 3 undang-undang ini diterapkan ataupun disangkutkan pada si pelaku ini, ya minimal kurungan 12 tahun penjara dan denda 5 miliar itu udah harus kena tuh. Tapi kan balik lagi, kita pun harus sama-sama tahu kita nggak bisa bergantung sama yang namanya penegakan hukum di negara ini. Karena di negara ini yang namanya hukum itu bisa diperjualbelikan. Maka jalan satu-satunya ya tinggal tunggu aja para ketua adat Sunda ini bergerak. Lalu juga buat yang nanya nih, kemarin ya kami nanya itu, Bang coba bahas tuh kenapa Toel ada di GBLA. Kami jawab ya, kami nggak tahu. Silahkan tanya sama pihak GBLA dan pihak Persib, kan mereka yang berada di sana. Kami nggak tahu dan nggak mau tahu urusan dia. Itu urusan dia ya, bukan urusan kami. Silahkan tanya sama pihak Persib dan pihak GBLA kalau itu. Dari Persija Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung katanya kembali mengingatkan, jika nggak ada tawar-menawar, nggak ada nego lagi, Persija kudu juara musim ini. Waduh, siap Pak Gubernur. Kucurin lagi deh Pak dana BUMD-nya. Pasti bisa jadi juara tuh kalau kucurin lagi dana BUMD-nya. Tapi gimana tuh Pak kalau nggak jadi juara? Apakah nanti dana BUMD-nya bakalan ditarik lagi Pak? Ada riweuh ya. By the way, apa kabar Pak tanggul di Jakarta Utara itu tuh yang udah mau jebol tuh? Kayaknya itu lebih penting deh Pak diurusin daripada ngurusin Persija kudu juara. Lihat nih, kondisinya udah kayak gini. Ini bisa tenggelam loh Jakarta kalau begini. Ada gimana nih Pak? Marten Pas, ini kiper utama timnas Indonesia yang lagi heboh nih dibicarain di Indonesia. Usai petinggi Persib sebut-sebut nama dia dalam rumor transfer. Orangnya mah lagi asik liburan di Qatar nonton F1 cuy. Halo Mas Paes, piye Mas? Mau tetap di Amerika atau ikutan nyemplung nih di liga terakbar sejagat raya, Liga Konoha? Tenang Mas, aman kok. Dan buat kalian para pendukungnya Marten Pas, tenang aja ya, Marten Pas masih tetap aman kok di Dallas FC, kecuali kalau ada klub di Liga Konoha yang mau nebus Marten Pas ke Dallas FC 26,07 miliar plus sisa kontrak yang masih 1 tahun lagi. Ya silakan, monggo kalau ada yang mau. Jadi buat kalian yang nggak mau Marten Pas main di Liga Indonesia, tenang aja, masih aman kok di sana, masih ada setahun lagi. Kecuali emang ada klub yang nekat nih di Liga Indonesia ngeluarin duit 40 miliar buat ngedatangin seorang Marten Pas. Ada nggak yang berani kayak gitu ya? Ada sih klub yang berani kayak gitu. Tapi yang pasti klub itu bukan klub yang disokong sama BUMD. Ups. Musim lalu, Persib main di ACL 2 ketemu dengan tim asal Thailand yang bernama Port FC. Uniknya di akhir musim, 2 pemain Port FC ini dibidik sama Persib, yakni Asnawi dan Fran Putros. Tapi memang cuma Fran Putros yang bisa didapatkan oleh Persib. Nah musim ini, apakah ada nih pemain dari tim lawan Persib di babak grup yang akan dibidik sama Persib? Ups. Kami kemarin udah sempat sepil padahal orangnya. Tapi emangnya dia ya beneran ya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Tenang Pak, saya nggak tanya sama Bapak kok. Tapi saya tanyanya sama aki-aki gede wadul. Ya kalau kami boleh kasih rekomendasi, kalau memang Persib mengincar pemain-pemain dari tim lawan Persib di ACL 2, inilah beberapa pemain yang kami pikir layak diambil sama Persib. Yang pertama Maxim Lestien dari Lion City. Yang kedua Lennart Tai dari Lion City juga. Yang ketiga Patiwat Kamai dari Bangkok United. Yang keempat Everton dari Bangkok United. Itu kalau minat lo ya, tapi kan ini cuma iseng-iseng aja, nggak usah dibawa baper. By the way, ini si aki-aki gede wadul alias Boyan Hodak bakalan absen lo lawan Malut karena akumulasi kartu kuning. Nah lo gimana tuh? Lawannya Malut, si pelatih utamanya malah absen. Mana lagi butuh kemenangan buat menggusur Persija lagi. Apakah akan terjadi sesuatu nih?
Kevin Ray Mendoza, kiper asal Filipina keturunan Denmark ini dan juga mantan kiper Persib ini dikabarkan akan kembali ke Liga Indonesia. Kami pribadi belum bisa sebutkan klub mana ya, sebab saat ini baru sebatas penawaran saja. Kevin sendiri saat ini main di Chonburi FC di Liga Thailand. Sejauh ini sudah tampil 13 kali dengan 18 kali kebobolan dan baru cetak 1 clean sheet. Jadi secara statistik musim ini sebenarnya Kevin ini pilihan utama loh di Chonburi. Tapi kok bisa tertarik balik lagi ke Liga Konoha ya? Klub mana ya kira-kira dituju sama Kevin? Apakah Persib? Persib? Nggak mungkin deh kayaknya balik lagi ke Persib. Atau klub... Ayo, klub mana tuh? Ya ditunggu saja. Dari Bali United ada nama Takahiro Kunimoto, gelandang serang asal Jepang yang saat ini main di Liga Cina. 28 tahun 172 cm dengan harga 13,91 miliar rupiah. Ini dikaitkan akan ke Bali United ya. Bali United memang sudah dipastikan akan mengambil gelandang serang asal Jepang. Meskipun belum sebutkan siapa sosoknya, tapi nama Kunimoto ini yang paling mencuat. Nah, musim ini di Liga Cina sudah tampil 29 kali, cetak 5 gol dan 18 assist. Jika benar, Bali United bisa mendapatkan Kunimoto secara gretong alias gratis karena kontraknya emang habis di Desember ini. Dari Borneo FC kabarnya akan mendatangkan pemain asal Argentina untuk menggantikan posisi atau slot dari Aldair Simanca yang dipinjamkan ke PSIS Semarang. Sejauh ini kami belum dapatkan nih info siapa pemain yang akan direkrut oleh Borneo FC, tapi kalau rumor sih memang udah ada beberapa nih. Yang pertama, Francisco Apaolaza. Ini striker 28 tahun 188 cm 4,78 miliar. Yang saat ini main di Liga 2 Argentina. Belum cetak gol sih, baru tampil 2 kali. Yang kedua, Renzo Tesuri. Ini gelandang serang asal Argentina, 29 tahun 170 cm dengan harga 22,60 miliar yang main di Liga Utama Argentina. Musim ini baru tampil 3 kali, belum cetak apa-apa. Nah, kenapa dua nama ini yang paling mencuat? Sebab Francisco itu mirip dengan Matius Pato secara permainan ya. Sementara Renzo itu tipikalnya mirip dengan Mariano Peralta. Jadi ya ditunggu saja. Baru itu ya untuk rumor transfer terbaru untuk tim-tim lain. Tungguin aja dalam waktu dekat ini akan ada kejutan. Nah, ada info katanya nih, bintang Bundesliga Jerman katanya tengah ditawarkan ke klub Liga Indonesia. Klub mana tuh ya? Dan tentu saja si Bengal, Justin Hubner yang kabarnya akan dicoret oleh Fortuna Sittard. Dan kabarnya pun akan, ya mau nggak mau balik ke Liga Indonesia. Main di klub mana nih si Justin Hubner nih? Ya kita tunggu update-nya di channel ini aja.